Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena aplikasinya belum bisa digunakan, kita sementara pakai ini aja nggih, sambil nunggu ini lagi saya proses aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ada berapa? Ada 3, napa mawon? Isim, fiil, huruf. Oke, baik. Kita mulai dari kalimat isim terlebih dahulu. Kalimat isim kemungkinannya ada mu'rab, ada mabni. Yang mu'rab kemungkinan i'rabnya apa saja? Rafa, nasab, jar. Sudah. Kemudian isim yang harus rafa ketika kedudukannya napa mawon? Fa'il, khobar, mubtada dulu, mubtada, khobar, terus apa lagi? Isimnya kana, khobarnya inna, terus napa malih? Apalagi yang harus rafa? Naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Terus kemudian apa malih yang harus rafa? Masuk mudhof boten napa malih? Follower, napa? Isim yang mengikuti kepada yang rafa. Nggih. Misalkan apa yang follower? Naat, nah sebentar, ini sudah dikirim email, sebentar saya cek ya. Ini biar kita bisa menulis, kalau nggak ditulis repot nanti. Sekedap.
Baik, kita tunggu diaktifasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Mulai dari mubtada dulu. Mubtada berarti i'rabnya harus rafa. Begitu pula khabar mubtada i'rabnya harus rafa. Saya akan memberikan beberapa contoh ya, beberapa contoh untuk bisa kita cek. Sebentar. Ini kalau nggak pakai laptop agak repot ya. Sekedap ya. Sebentar, ini jadi bingung. Bisa nggak kalau pakai yang ini aja? Nah ini aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai ini aja. Saya tulis ke depan, jenengan analisa, langsung dimaknai. Coba dimaknai. Dibaca dulu. Muhammadun bahwa Muhammad Rasulun. Berarti Muhammadun jadi apa? Mubtada. I'rabnya harus tanda rafa'nya. Mengapa pakai dhammah? Isim mufrad. Rasulun sebagai apa? Khobar dari mubtada. I'rabnya harus tanda rafa'nya. Mengapa? Isim mufrad. Kemudian saya lanjutkan menggunakan contoh yang lain. Ini adalah bentuk mubtada khobar paling dasar. Kita kembangkan sekarang bentuknya mubtada khobar berikutnya. Jenengan maknai lagi. Mulai tidak saya harokati, akhirnya monggo jenengan harokati. Monggo dibaca. Muhammadun, terus nanti dibaca, dimaknai. Muhammadun, yeah. Monggo salah satu. Monggo ibu-ibu no bapak-bapak. Monggo Mas Rahmat minta tolong. Nah ini ibu-ibu no bapak-bapak. Monggo. Cobi. Kenapa? Monggo. Cobi. Gimana bacanya? Tepat ya, Rasulullahi. Bapak mengikuti sama ya, Rasulullahi. Berarti Muhammadun sebagai apa? Mubtada. Rasulu khobar. Allahi napa Bu? Mudhof ilaih i'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya mengapa pakai kasrah? Isim mufrad. Ini perkembangan berikutnya dari susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah, di mana khobarnya disandarkan kepada mudhof ilaih. Bisa dipahami ya. Saya kembangkan lagi, tapi sebelum saya kembangkan, coba di sini kita cek lafadz Muhammadun. Ini rofaknya dibaca apa?
Kalau nasab dibaca apa? Muhammad. Dan kalau jar Muhammadin. Rasulu, kalau ini berarti sedang roh. Kalau nasab, kalau jar lafadz Allah. Kalau rofa Allah. Kalau nasab, kalau jar on. Saya bikin soal berikutnya. Sebentar. Coba jangan maknai. Aku maknanya apa? Akh, saudara, ya. Al mukmin paham ya maknanya ya. Pun coba dimaknai. Monggo. Bapak-bapak ada mic-nya enggak? Ada. Ayo monggo bapak-bapak gantian. Salah satu mohon pakai mic, gantian pakai. Apa harokatnya? Akhul mu'mi, akhul mu'mi, nunina, mu'minu. Cobi jangan baca. Dibaca dimaknai, dimaknai monggo cobi. Nggih. Orang mukmin, nggih. Terus ini jadi apa? Akhul mu'mi nih. Jadi bacanya gimana? Adalah saudaranya orang yang beriman. Ya, berarti ini al-mu'minu jadi apa yang di sini? Mubtada. I'rabnya harus tanda rafa'nya dhamma. Mengapa pakai dhamma? Karena isim mufrad. Akhu sebagai apa? Sebagai khabar. I'rabnya harus tanda rafa'nya. Mengapa? Al-mu'mini sebagai mudhof ilaih. I'rabnya jar, tanda jarnya. Mengapa pakai kasrah? Isim mufrad. Paham ya? Jadi perkembangan pertama itu khobarnya disandarkan kepada kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya disebut apa? Mudhof ilaih. Kita buat yang berikutnya. Monggo dibaca ibu-ibu malih. Alhamdulillah, terus nanti maknanya apa? Segala puji. Monggo dimaknai gimana? Bapak-bapak coba dibaca. Alhamdulillah. Jadi apa? Mubtada, bahwa segala puji, terus adalah lillahi, milik atau bagi Allah. Pun monggo bareng-bareng. Alhamdulillah, bahwa segala puji adalah lillahi, bagi Allah. Alhamdulillah sebagian apa? I'rabnya tanda rafa'nya. Mengapa? Li, kalimat apa? Huruf apa? Huruf jar. Hukumnya mabni. Ini lafadz Allahi sebagai apa? Majrur. I'rabnya tanda jarnya. Mengapa pakai kasrah? Isim mufrad. Lillahi namanya susunan apa? Jar majrur. Lillahi ini namanya susunan jar
majrur. Jar itu artinya huruf jar, majrur kalimat yang jatuh setelah jar majrur inilah yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada ini. Paham ya? Berarti khobarnya mana? Berupa susunan. Bisa dipahami ya? Atau ghairu mufrad istilahnya. Kita pakai contoh yang lain. Ini perkembangan berikutnya. Khobarnya berupa jar majrur. Coba ini kita maknai. Monggo. Dibaca dulu Arabnya, jangan tiba-tiba bawa ya. Assalamu, bahwa keselamatan adalah alaikum, atas kalian ya, napa? Ala atas, terus kumnya kalian. Assalam, kesejahteraan atau keselamatan. Pun, coba dimaknai malih. Assalamu, monggo. Terus kalian. Karena ini doa, terus di sini muncul makna semoga. Semoga atas kalian. Assalamu berarti menjadi apa? Mubtada, i'rabnya, tanda rofaknya. Mengapa pakai dhammah? Isim mufrad. Ala kalimat napa? Alai kalimat huruf napa? Huruf jar, hukumnya mabni. Kum napa namanya? Isim dhamir ya. Isim dhamir hukumnya, tapi dia kedudukannya napa? Majrur, karena jatuh setelah huruf majrur. I'rabnya napa? Jar. Mana tanda jarnya? Hanya dalam mahal. Alaikum berarti disebut apa? Susunan jar majrur. Susunan jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar dari mana? Assalam. Berarti khobar i'rabnya harus mana rofaknya? Hanya dalam mahal. Bisa dipahami ya? Kita ulangi dari awal. Pertama, ini adalah bentuk mubtada khobar paling mendasar. Muhammadun Rasulun, hadza masjidun. Coba saya kasih yang paling dasar lagi. Hadza masjidun. Terus binti makna ini. Coba, hadza masjid dimaknai. Hadza. Terus binti, hadza, bahwa ini, terus masjidun adalah masjid. Berarti hadza sebagian apa? I'rabnya harus mana rofaknya? Mana rofaknya? Tanda rofaknya apa? Dikira-kira? Apa? Dalam mahal. Mengapa kok dalam mahal? Hadza namanya isim apa? Isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni, berarti rofaknya hanya dalam mahal. Bisa dipahami ya? Kita ulangi. Hadza kedudukannya apa? Mubtada harus mana rofaknya? Mengapa dalam mahal? Isim isyarah hukumnya mabni. Masjidun sebagian apa? Khobar. I'rabnya harus tanda rofaknya. Mengapa? Sudah sampai sini, ini kita sudah berkembang ya. Jadi ini mubtada khobar yang biasa, ini biasa. Ini sudah maju, sudah mulai khobarnya diidhofahkan kepada mudhof ilaih. Al mukminu akhul mukmini diidhofahkan pada mudhof ilaih khobarnya. Maka muncul namanya mudhof ilaih, i'rabnya harus jar. Alhamdulillah berkembang lagi, khobarnya berupa jar majrur. Assalamualaikum khobarnya juga berupa jar majrur. Bisa dipahami ya? Bisa? Alhamdulillah. Kita cek berikutnya lagi. Ini kita balik sekarang. Oke, kita balik.
Cobi. Al-muttaquna fi jannatin. Cobi dibaca. Maksudnya mboten baca niku. Baca maknanya, Pak. Terus nanti al-muttaquna, monggo. Apa artinya ini? Orang-orang. Nah, orang banyak, orang-orang yang bertakwa. Terus fi apa di dalam. Diulangi, monggo dimaknai. Al-muttaquna, monggo. Nah, yang paling enak kalau yang dekat seperti ini langsung adalahnya jenengan kasih dulu. Al-muttaquna, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah fi jannatin, di dalam surga. Monggo diulangi. Al-muttaquna sebagian apa? Mubtada harus tanda rofaknya nun. Mengapa pakai nun? Karena af'alul wong isim kok sampai af'alul khamsah. Napa? Jamak mudzakkar salim rofaknya dengan apa? Wawu napa nun? Jadi wawu napa nun? Wawu. Kita ulangi. Al-muttaquna kedudukannya napa? Mubtada, i'rabnya harus tanda rofaknya napa? Mengapa pakai wawu? Dia tadi i'rabnya napa? Ro. Misalkan dia sedang nasab dibaca napa? Al-muttaqina. Pakai napa tandanya? Misalkan sedang jar. Pakai napa? Ya, alhamdulillah. Pun dibaca lagi. Fi jannatin. Apa? Adalah di dalam. Berarti fi kalimat apa? Namanya huruf i'rabnya mabni kok. Kan huruf, nama huruf mabni. Ya mboten wonten i'rab, enggak punya i'rab karena kalimat saya ulangi, fi kalimat napa? Huruf napa? I'rabnya mabni, nggih enggak punya i'rab nggih. Jannatin kedudukannya napa? Majrur napa mudhaf? Fi ini apa fi tadi? Fi tadi apa namanya? Huruf jar. Yang jatuh setelah huruf jar mudhaf. Udah nggak goyah imannya. Jadi kalau ada di sini huruf jar itu namanya jar. Berarti di sini apa? Majrur. Jannatin majrur. I'rabnya harus ra. I'rabnya harus tanda jarnya. Mengapa kok pakai kasrah? Isim no jamak. Loh ini kan surga-surga. Nah, kalau orang-orang yang bertakwa dalam satu surga keruntelan makanya. Di surga, di surganya banyak. Ya, surganya banyak. Berarti apa? Jamak mu'anas. Apa tanda jamak mu'anas salim? Enggak, tanda jamak mu'anas salim itu apa? Alif ta niki akhirnya, diakhiri dengan alif dan ta. Kalau mufradnya apa? Jannatun. Nah, yang seperti ini berarti surganya satu. Tapi kalau jannat surga. Pun berarti jannatin jamak apa? Muannas salim. Tadi dia kedudukannya apa? Tanda jarnya mengapa kasroh?
Misalkan dia rofa dibaca apa? Jannah. Misalkan rofa jannah tun apa tan? Tun ya? Tun pakai domah. Misalkan nasab pakai apa nasabnya? Tan apa tin? Jamak muannats salim kasroh. Jamak muannats salim jannatin. Kita ingat-ingat dulu, coba kita cari yang mufrad dulu. Jannatun, ini yang mufrad dulu ya. Jannah yang mufrad, rofaknya dibaca jannah. Rofak jannah tun. Nasab bisa mufrad jannatan, jernya jannatin. Ini kalau jannah yang mufrad niki ya. Sekarang jannah yang jamak muannats salim berarti gimana nulisnya? Jannatin gini ya. Coba berarti rofaknya jannatun, nasabnya jannatin, jernya jannatin juga. Ingat ya? Berarti di sini fi jannatin. Kita ulangi lagi. Jannatin kedudukannya apa? Kedudukan. I'rabnya tanda jarnya mengapa pakai kasrah? Fi jannatin berarti disebut apa? Fi jannatin apa? Jar majrur ini punya kedudukan tidak? Sebagian apa? Khobar. Berarti mahalnya mahal rofa karena sebagai khobarnya paham ya? Kita cek satu lagi. Cukuplah ya, paham ya? Saya kasih contoh lagi yang ringan saja. Monggo dari akan ya. Coba dibaca. Monggo dibaca. Monggo. Muhammad terus masjidi. Coba sekarang dibaca maknanya. Langsung baca dulu. Muhammadun coba ibu-ibu satu bu pakai mic bu, pengen denger saya. Monggo. Nah, begitu nggih, paling tepat. Jadi Muhammadun bahwa Muhammad adalah fil masjidi, boleh dilengkapi ada di dalam masjid. Bon. Muhammadun berarti kedudukannya apa? I'rabnya harus tanda rofaknya mengapa? Fi kalimat huruf napa? Huruf jar. Hukumnya al-masjidi sebagai i'rabnya tanda jarnya mengapa? Fil masjidi disebut apa? Jar majrur punya kedudukan boten sebagai apa? Khobar dari mubtada Muhammadun. Berarti khobar i'rabnya harus apa? Mana rofaknya? Hanya dalam mahal, karena yang menduduki ini sebuah susu. Sampun nggih? Bisa dipahami, Pak? Bon, sekarang kita balik. Kita balik, diingat-ingat, kita balik sekarang.
Coba dimaknai. Terus? Coba, bapak-bapak mau mencoba? Monggo pakai mic, Pak. Buatan apa-apa misalkan kurang pas. Lil, bukan al, niki li. Coba ibu-ibu. Nah, dikasih ada bahwa ada sama kayak tadi, tapi diposisikan di sini bahwa ada. Pun perhatikan bapak-bapak, yang benar ibu-ibu, bapak makanya kalah nih. Lil muttaqina adalah bagi orang-orang yang takwa, jannatun bahwa ada surga. Yang perlu diingat tadi ada kalimat al-muttaquna fi jannatin. Perhatikan, al-muttaqina sebagai apa tadi? Mubtada, fi jannatin sebagai khobarnya berupa apa? Khobarnya berupa apa? Jar majrur. Nah ini juga sama, lil muttaqina kan ini jar majrur. Li itu huruf jar, al muttaqina majrur. Maka jar majrur ini nggak mungkin jadi mubtada, nggak bisa. Dia menjadi khobar yang ditaruh di awal. Jannatunnya menjadi ada, sehingga monggo kita baca bareng-bareng. Lil muttaqina adalah bagi orang-orang yang takwa, jannatun bahwa ada surga-surga. Malih dibaca malih 3 kali monggo. Lil muttaqina. Malih. Adalah diulangi malih coba. Sekali lagi, monggo. Sekarang kita preteli. Li kalimat napa? Huruf napa? Huruf jar. Hukumnya al muttaqina napa? Majrur. I'rabnya jar. Tanda jarnya mengapa pakai ya? Jamak napa? Mudzakkar napa muannas? Mudzakkar. Misalkan rofa dibaca al-muttaquna. Kalau nasab dibaca, kalau jar dibaca, di sini sedang jar. Jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar yang didahulukan. Jannatun sebagai apa? Mubtada. I'rabnya harus tanda rofaknya mengapa pakai dhammah? Jamak muannas salim. Sekarang saya kasih jenengan maknai. Monggo dibaca. Apa? Di mana nih? Lil kafirina, monggo. Bahwa ada
siksa. Ya, ini siksa artinya. Diulangi malih monggo. Lil kafirina. Malih. Lil kafirina monggo. Adalah bagi orang-orang kafir azabun, bahwa ada siksa. Bisa dipahami ya? Lil kafirina susunan apa namanya? Mana jarnya? Mana majrurnya? Al kafirina majrur, i'rabnya berarti tanda jarnya misalkan dia rofa dibaca apa? Misalkan nasab dibaca apa? Ya. Jar majrur ini kedudukannya sebagai khobar yang didahulukan. Adzabun sebagai apa? I'rabnya tanda rofaknya mengapa? Isim mufrad. Saya kasih contoh lagi. Jenengan ini saya tingkatkan terus nih contohnya. Oke, jenengan perhatikan. Nggih. Oh, mboten. Jadi azab di sini itu isim mufrad ya. Jadi dia isim mufrad, bukan merupakan jamak. Yang ada alifnya adalah kemudian mengisyaratkan bahwa dia jamak kalau alif sama ta yang model seperti ini ya. Alif ta. Itu berarti jamak muannas salim. Itu cirinya diakhiri dengan apa? Alif ta. Ya, kalau adzabun itu dia isim mufrad. Ada lagi pertanyaan monggo sebelum saya lanjut? Cekap paham apa cekap bingung? Monggo, Pak. Mufrad ya. Kalau yang jamak muannas salim yang akhirnya alif sama ta seperti ini, jannatun. Enggak. Oh nggih. Saya tadi diajak juga tadi. Nggih. Lalu jamaknya apa? Jamaknya adzabun itu dia masdar, jadi tidak ada bentuk jamaknya. Jadi nanti kalau kita masdar itu tidak ada bentuk jamaknya. Sama misalkan sam'un, pendengaran, itu juga sama, tidak ada bentuk jamaknya. Jadi nanti masdar itu tidak ada bentuk jamaknya. Nanti kan dia? Mungkin habis ini contoh satu selesai untuk makan mie karena sudah terus makan mie. Sudah disiapkan di depan. Nggih. Insyaallah. Sekalian disenggol aja. Nggih. Matur nuwun. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Jadi adzabun itu tidak ada bentuk jamaknya. Ya, tidak ada bentuk. Ada bentuk jamaknya, Pak. Tapi ini jarang dipakai ini. A'dzibatun jamaknya ya. Jamaknya bentuknya jarang dipakai. Ini jamaknya a'dzibatun, pakai jamak taksir. A'dzibatun. Begini ya bentuk jamaknya ya. Tapi jarang dipakai. Yang dipakai ini azabnya. Tapi kalau nikmat jannah itu sering juga dipakai bentuk jamaknya. Nggih. Begitu? Jamak taksir a'dzibatun. Kalau dibuat salim bisa. Terus bunti? Dibuat salim. Oh, salim mboten saged. Jadi yang bisa dibuat muannas salim itu harus muannas. Kalau mudzakkar salim itu dia harus berakal atau dianggap berakal. Itu baru bisa dijamak mudzakkar salimkan. Mboten saged. Jadi yang bisa dijamak mudzakkar salimkan yang berakal atau dianggap berakal. Maka ketika misalkan alamina itu jamak mudzakkar salim berarti alam
alamin itu lebih cenderung menunjuk kepada yang berakal. Gitu ya. Jadi kalau pakai jamak mudzakkar salim berarti kecenderungannya yang disebut itu yang berakal. Gitu ya. Kalau yang mati itu tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Ngoten ya. Terus kemudian yang bisa dijamak mudzakkar salimkan nanti juga sifat, namanya sifat itu belum, ininya ilmunya belum. Misalkan isim fa'il, isim maf'ul itu nanti bisa dijamak mudzakkar salimkan. Kalau yang benda-benda mati atau dia bukan merupakan sifat, maka dia dipakainya yang jamak taksir. Contohnya adzabun, a'dzibatun. Pun kita kembali lagi di sini. Fi qulu, ada lagi pertanyaan? Cekap. Fi qulubihim maradun. Monggo dimaknai. Fi napa fi? Di dalam. Qulub napa qulub? Hati-hati ya. Hatinya banyak, bukan satu. Him mereka, maradun penyakit. Monggo dimaknai. Dibaca Arabnya jangan ketinggalan deh. Monggo diulangi. Fi qulubihim. Nah, beneres. Monggo bareng-bareng. Fi qulubihim adalah di dalam hati-hati mereka maradun, bahwa ada penyakit. Bisa nggih? Berarti fi kalimat napa? Huruf napa? Huruf jar. Hukumnya qulubi kalimat napa? Kalimat dulu cobi. Kalimat napa? Kalimat ada pinten? 3. Berarti kalimat napa? Kedudukannya majrur. Tanda jarnya mengapa pakai kasroh? Kan dia majrur, i'rabnya jamak apa? Taksir. Nggih, perhatikan di sini. Saya ulangi lagi. Qulub kalimat apa tadi? Isim. Kedudukannya majrur. Kan di sini tadi fi sudah huruf jar, maka di sini pasti majrur. I'rabnya berarti tanda jarnya kasroh. Ini bi nih. Mengapa kok pakai kasroh tandanya? Jamak taksir. Ingat ini artinya hati-hati. Hatinya banyak berarti jamak. Jamaknya dilihat belakangnya tidak ada alif ta, tidak ada wawu nun ya nun, berarti jamak tak. Kalau jamak yang belakangnya alif ta jamak napa? Muannas salim. Yang belakangnya wawu nun ya nun mudzakkar salim. Kalau tidak seperti itu jamak taksir. Berarti qulub jamak napa? Taksir. Tadi adzabun jadi a'dzibah jamak napa? Taksir. Kalau jannatun menjadi jannatun jamak napa? Jannatun muannas salim. Muttaqin menjadi muttaqun jamak napa? Mudzakkar salim. Paham ya? Him sebagai apa? Him apa? Sebagai apa? Kedudukannya apa? Mudhaf ilaih. Jadi kalau isim yang disambung-sambung seperti ini namanya mudhaf. Mudhaf ilaih i'rabnya jar. Tanda jarnya hanya dalam mahal. Mengapa? Isim dhamir, hukumnya mabni. Maradun sebagai mubtada, i'rabnya harus tanda rofaknya. Mengapa pakai dhammah? Isim mufrad. Ini kita alhamdulillah selesai terkait dengan mubtada khobar dengan berbagai modelnya.
Ya, tadi yang pertama mubtada khobar biasa, kemudian ada mudhof ilaihnya, khobarnya berupa jar majrur, dan terakhir ini dibalik, khobarnya disebutkan dahulu baru mubtadanya. Khobar di awal disebut khobar muqaddam. Napa? Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Napa? Khobar yang didahulukan. Mubtada yang diakhirkan disebut mubtada muakhkhar. Napa? Monggo. Khobar muqaddam, mubtada muakhkhar, khobar muqaddam, mubtada muakhkhar. Alhamdulillah, ini sudah jam 2 tadi. Nggih, khobar muqaddam fi qulubihim, berarti fi-nya ini khobar yang didahulukan, maradunnya mubtada yang diakhirkan. Sebagai mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Nggih. Nah, ada pertanyaan? Ini sudah jam 2, ada informasi dari Bapak Mukhroti bahwa ditunggu mie ayam di belakang. Nah, yeah. Ini kita selesai dulu atau mie ayamnya biar nunggu? Terus nanti Pak Mukhroti sudah siap dicekapakan riyen ya. Dan ini kita cukupkan. Insya Allah kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya saya pengen ngajak refreshing ilmu ya, bukan refreshing. Saya pengen ngajak refreshing ilmu. Nanti kita membahas tafsir tapi menggunakan nahwu ya. Nanti saya ajak kita berpetualang membahas kedalaman tafsir Al-Qur'an tapi dengan keilmuan yang sudah kita miliki ya, bagaimana nanti ketika Al-Qur'an itu kita gunakan ilmu sedikit saja, ilmu nahwu sedikit yang sudah kita miliki ini nanti maknanya bisa agak luas, tapi sebenarnya mungkin sudah biasa jenengan dijelaskan, tapi penjelasannya kan instan. Kalau ini kita tahu prosesnya mengapa kok menjadi seperti itu. Ya insya Allah. Jadi pertemuan ke depan saya nggak nambah materi, kita akan refreshing. Sebenarnya mau hari ini, cuman ini tadi ada trouble sedikit di gadgetnya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan menjadi jalan, menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Sedikit saya sampaikan terkait Al-Qur'an ya. Ini biar kita semangat. Jadi Al-Qur'an itu ada qiraah, ada tilawah, ya. Ada tadarus, ada tadabbur. Ya. Qiraah itu pokok baca, itu sudah dimaksud qiraah. Ya, makanya kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak disebut maf'ulnya. Jangan coba baca Iqra, bacalah olehmu atau membacalah kamu. Yang disuruh baca apa? Enggak ada. Maf'ulnya tidak disebutkan. Nah itu kalau orang nggak tahu nahwu ya nggak paham. Jadi kalau kita nanti bahas nahwu, ada fi'il, kok fi'ilnya membutuhkan objek harusnya disebut maf'ul, tapi itu misterius. Quran kok nggak nyebut Iqra, bacalah Muhammad. Terus Nabi Muhammad disuruh baca apa? Tidak disebutkan maf'ulnya. Waktu itu ini kan Iqra itu kan ayat pertama turun, berarti Quran kan belum ada. Lalu Nabi Muhammad disuruh baca apa? Maka kata para ulama, tidak disebutkannya maf'ul berarti maf'ulnya bisa apa saja. Berarti bacalah apa saja. Makanya qiraah itu membaca apa saja, bahkan yang terkecil. Misalkan kita cukup alif lam mim. Ini sudah disebut qiraah. Kita hanya membaca satu saja, nun.
Makanya ada yang pakai ilmu ini tapi dipakai untuk yang menurut saya rada kurang pas lah. Mengimami Bismillahirrahmanirrahim kan. Dikirain mau beneran baca surat Nun, Allahu Akbar. Itu tapi sudah qiraah. Secara hukum fikih itu namanya sudah qiraah. Sudah membaca surat meskipun hanya satu huruf. Sehingga di dalam hadis Rasulullah menyampaikan barang siapa membaca ya dari kitab dari Al-Qur'an itu satu huruf maka dapat 10 kebaikan. Yang aku maksud bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim artinya apa? Membaca itu satu huruf pun dihukumi membaca. Wah, ini luar biasa. Itu qiraah. Beda dengan tilawah. Kalau tilawah itu para ulama menggunakan dalil wal qamari idza talaha. Gimana ayatnya? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza tala. Itu tilawah itu dari itu. Dan demi bulan ketika mengikuti matahari ketika tenggelam nanti bulan mulai terlihat. Ini namanya bulan mengikuti. Artinya apa? Tilawah itu berarti mengikuti. Satu huruf diikuti huruf yang lain, satu kalimat diikuti oleh kalimat yang lain, satu ayat diikuti oleh ayat yang lain. Itu tilawah. Makanya musabaqah tilawatil Quran nggak boleh hanya baca satu ayat. Nah, harus ayat diikuti ayat yang lain. Dan kemudian pembacaan itu diikuti oleh pemahaman dan diikuti oleh amaliyah. Itu namanya tilawah. Nah, ya. Nah, nanti kalau kita ketadarus naik lagi. Berarti dipelajari. Bukan hanya makna yang nampak, tapi makna-makna yang juga mungkin muncul dari situ dipelajari. Namanya tadarus. Makanya sebenarnya kalau yang Ramadan kita baca Quran bareng-bareng ataupun sendiri-sendiri, itu belum tadarus, itu baru qiraah. Ya? Baru qiraah, belum tadarus. Lalu tadabbur itu dari kata-kata dubur. Dubur itu belakang. Tadabbur artinya bahwa Al-Quran yang dibaca memberikan efek bekas kepada orang tersebut, akhlaknya mengikuti akhlaknya Al-Quran. Itu tadabbur. Maka orang yang sudah sampai di tadabbur nanti ketika disifati oleh Al-Quran mesti sifat akhlaknya ini orang-orang yang baik. Nah begitu. Nah maka yang bisa tadabbur itu ya tentu paham. Nah untuk bisa paham ya tahu ilmunya. Lah kalau enggak cuman baca tok ya akhirnya Al-Quran kurang bisa untuk benar-benar menjadi penuntun hidup kita. Nah gitu makanya kita mulai sedikit-sedikit. Semoga nanti ya dapat satu ayat saja kita pahami, kita tafakuri, kita tadabburi, itu lebih baik daripada kita qiraah ayat yang banyak tanpa tahu isinya, karena dia akan lebih membekas di dalam hati. Demikian, maka insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita refreshing sejenak, kita gunakan ilmu yang sedikit yang sudah kita miliki di nahwu ini untuk kita mentadabburi makna Al-Quran. Semoga dengan begitu nanti berefek terhadap amaliyah, terhadap akhlak kita, sehingga kita sedikit entah dengan prosentase berapa memiliki al-akhlakul karimah atau akhlakul Quran. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Nanti bisa dilanjut dengan mie ayam. Mugi-mugi untuk donatur yang bersedekah, yang berinfak mie ayam diberikan keberkahan di dalam hartanya dan kita semua mendapatkan keberkahan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.